Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pembelokan sejarah ini sudah lama tersistem dan masif yang dilakukan oleh oknum-oknum Bani Ba'alwi. Ini luar biasa, ini menyita perhatian tokoh tentunya kan gitu. Termasuk tuanku Imam Bonjol ini tidak luput dijadikan marganya itu menjadi Habib. Jadi begini, dalam kitab Syamsud Dhohiroh, kitab Syamsud Dhohiroh itu ya buku atau kitab pegangannya Bani Ba'alwi yang menerangkan tentang nasab Fam bin Syahab. Nama Imam Bonjol tidak tercantum dalam nasab bin Syahab. Ternyata nama Syahab dari nama tuanku Imam Bonjol, nama gelar dan tidak terhubung dengan nasab dari Fam Syahab Ba'alwi Al-Husaini. Kalau begitu kemana nasab tuanku Imam Bonjol? Jika ia bukan bin Syahab, mengapa tuanku Imam Bonjol memakai gelar Syarif Muhammad Syahabuddin? Dari sumber otentik lain dikatakan bahwa tuanku Imam Bonjol juga seorang pengamal Torekoh. Jadi beliau bukanlah penganut faham Wahabi seperti yang ditulis dalam buku sejarah atau berbagai sumber. Banyak sekali buku sejarah yang mencatat bahwa beliau itu fahamnya itu Wahabiyahan. Ternyata beliau itu pengamal Torekoh dan tidak mungkin seumpama beliau berfaham Wahabi itu terus ngamalkan Torekoh karena kontraindikasi yang jelas. Dalam hal ini almarhum Kiai Haji Ali Maksum Lasem, sesepuh NU yang juga keturunan Sultan Pagaruyung melalui Sultan Mahmud atau Sunan Jejeruk menjelaskan bahwa meskipun Imam Bonjol bukan dari Fam bin Syahab, namun ia adalah masih termasuk Ahlul Bait dari Sayyid Muhammad Syahabuddin Al-Husaini, seorang ulama Minangkabau yang lahir tahun 1492 Masehi. Dan sampai saat ini keturunannya masih ada. Syahab yang dipakai oleh Imam Bonjol merujuk kepada nama Sultan Pagaruyung Minangkabau, yaitu Abdurrahman atau Muhammad Syahabuddin I, atau Sultan Minangkabau bin Sunan Giri bin As-Sayyid Maulana Ishaq As-Samarqandi bin As-Sayyid Imam Husain Jamaluddin Jumadil Kubro sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sumbernya ini Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama besar Mekah, keturunan dari Sultan Minangkabau bin Sunan Giri. Hal ini sesuai juga dengan manuskrip kuno Pagaruyung Minangkabau, koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kode MI 438
Yang menerangkan di bawah ini adalah rantai-rantai silsilah keturunan Syekh Jumadil Kubro dan Putri Selinduang Bulan, juga para keturunan raja-raja Pagaruyung Minangkabau di manuskrip Tambo Pagaruyung Minangkabau, peninggalan Bundo Kanduang, yang panjang rantai-rantai silsilah ini mencapai 6 meter lebih. Itulah keterangan bahwa Tuanku Imam Bonjol itu fahamnya bukan Wahabi, seperti sejarah-sejarah yang selama ini kita tahu. Beliau adalah pengamal thariqah. Secara logika, faham Wahabiyah itu anti dengan thariqahan. Mana mungkin beliau berfaham Wahabi sedangkan beliau adalah pengamal thariqah. Dan yang perlu kita ketahui lagi dari surat yang tersimpan di manuskrip Tambo Pagaruyung Minangkabau ini, yang panjangnya lebih dari 6 meter, diketahui bahwa Tuanku Imam Bonjol itu bukan Habib. Jadi jelas. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.